Setelah sebelumnya publik dihebohkan dengan sikap Jan Huadiana, pengusaha di Surabaya yang menahan ijazah pegawai, ternyata ada yang lebih parah darinya. Seperti diketahui, Diana menunjukkan gelagat tidak menghargai saat Wamenaker Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke gudangnya. Tapi baru-baru ini perlakuan lebih parah ditunjukkan pemilik perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru Riau. Tidak hanya mengabaikan Wamenaker saat menyidak kantornya, pemilik perusahaan tersebut juga berani menyebut kedatangan rombongan Wamenaker cuma mengganggu. Owner Sanel Tour and Travel, Santi, melalui pengacaranya Tommy Freddy Simanungkalit, menegaskan kedatangan Wamenaker tidak sesuai prosedur karena tidak membawa surat tugas resmi. Ia menilai kedatangan Wamenaker seharusnya ada surat tugas. Oleh karenanya perusahaan justru merasa terganggu dengan kedatangan rombongan yang dinilai membuat keributan hingga menakut-nakuti karyawan. Terkait dugaan tahan ijazah mantan pegawai, Sanel Tour and Travel tegas membantahnya. Tommy menegaskan bahwa 12 orang yang mengaku sebagai korban penahanan ijazah bukanlah karyawan mereka. Sebelumnya, Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama pejabat Pemprov Riau dan anggota DPRD Pekanbaru mendatangi perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru pada 23 April lalu. Noel datang untuk meminta dipertemukan dengan pimpinan perusahaan tersebut dan mengembalikan ijazah 12 mantan karyawan yang ditahan. Namun saat tiba, Noel dicueki oleh dua karyawan perusahaan. Ia sempat marah karena dua pegawai tersebut tidak menggubris omongan dirinya. Sementara itu, berdasarkan data terbaru dari anggota DPRD Pekanbaru Zulkardi, jumlah korban ijazah ditahan di perusahaan tersebut kini bertambah menjadi 50 orang. Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenaker Immanuel Ebenezer murka saat sidak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru Riau pada Rabu 23 April lalu. Pasalnya penahanan ijazah mantan karyawan itu tidak digubris kedatangan oleh Wamenaker. Salah satu alasan perusahaan tidak mau menemui Wamenaker adalah karena tidak ada surat tugas atau surat perintah. Menanggapi hal ini, Immanuel dalam wawancara dengan Kompas pada Minggu 27 April menegaskan bahwa dia tidak perlu lagi membawa surat tugas, sebab yang turun langsung adalah dirinya yang merupakan Wakil Menteri Tenaga Kerja dan bukan anak buahnya. Noel juga mengaku akan kembali ke Pekanbaru untuk menyelesaikan persoalan ini. Lebih lanjut, Immanuel juga menanggapi Sanel Tour and Travel yang membantah menahan ijazah mantan karyawan. Ia menegaskan bahwa akan memperkuat bukti untuk membawa kasus ini ke ranah kepolisian. Immanuel mengaku akan datang lagi ke Riau untuk menindaklanjuti kasus ijazah yang ditahan perusahaan Sanel. Dia bilang akan datang secepatnya dan menyambangi Kapolda Riau. Di sisi lain, Immanuel juga memerintahkan Bobi Rahmat, Kadisnak ke Riau dan juga Zulkardi, anggota DPRD Pekanbaru, untuk mengawal perusahaan penahan ijazah Sanel Tour and Travel. Saya dengan warga Indonesia. Jadi kita dapat laporan bahwa saya ditahan. Siapa ya? Yang ini manajemen jelas. Jadi teman-teman yang bekerja di sini Pak Wamen, beliau menerima. Oh, kamu yang menerima? Kemarinnya? Bukan saya yang menerima. Siapa yang menerima? Bukan saya yang menerima. Mas saya wakil menteri. Hargai orang ngomong. Iya sabar, makanya tanya itu. Ini anggota DPRD, ini waktu bupati. Ini dan kepala dinas pekerjaan. Ini dinas pekerjaan. Bobi, ini gimana Bobi? Jangan sampai kayak Surabaya lagi nih. Ini kejadian-kejadian begini, kawan-kawan yang di ijazah ditahan laporan kita ke tenaga kerja, kita langsung sidak, kita ambil langsung. Kalau enggak kita tutup perusahaannya. Jadi dengan kejadian di Surabaya kemarin, ini berani speak up semua pekerja ini Pak. Ya, makasih. 12 orang yang lapor di perusahaan yang sama. Jadi kemarin kita sudah lakukan mediasi secara baik, dia tidak ada pelatih Pak. Siapa? Beliau. Kamu? Jadi sampai gini Pak, jadi ada denda 13 juta nih Pak.
Udah gini, saya yang bayar, kamu tahu sampai kelamaan. Ambil ijazah sekarang. Kalau minta saya nggak bisa, Pak. Lalu siapa yang bisa? Saya juga kerja di sini, Pak. Oke, Anda kerja, tapi kan yang menolak kamu. Enggak ke saya. Siapa dong? Bukan saya Siapa? Gue jaliman. Gimana lagi? Kalau yang ditahan ijazahnya 1, 2, 3, 4 ijazah ditahan semua nih. Ini dokumentasi pribadi mereka. Kita bukan datang ujung-ujung nggak pakai data ya. Ini ada orang-orang yang ditahan nih. Ijazah ditahan, akhirnya mereka susah melamar kerja dan nganggur. Kamu mau nggak ijazah bertahan? Nah iya, ya kan? Kamu mau nggak ada ijazah bertahan? Nah, semua nggak ada yang mau. Lapor ke kita, saya anggota dewan dan semuanya, ya. Pokoknya jangan ada yang mau pergi. Kalian harus punya watak berani, jangan takut. Yang penting jangan mencuri, melakukan kekerasan dan lain-lainnya. Selama itu hak kalian, duduk sini. Kamu anggota dewan kan? Nah, kamu anggota dewan di sini. Ini keluargamu nih. Saya udah datang ke sini juga nggak dihargai, dapat keterlaluan. Saya wakil menteri deh, wakil menteri nama saya Immanuel. Jadi kamu bisa catat, kamu bisa fokus saya. Kalian jangan merasa terintimidasi, karena kami bukan sedang meneror kalian. Kamu jangan yang pulang sebelum ijazah kalian dipulangin. Jangan mau pulang. Biarin aja si gojali-gojali ini ngerasain. Banyak sekali masalah-masalah terkait tenaga kerja yang ijazah ditahan. Dan itu jelas-jelas tidak baik dan melanggar. Dan kita tidak mau hal ini terjadi dimanapun. Karena industrial itu terkait dokumentasi, ini kan dokumentasi pribadi orang yang nggak boleh ditahan oleh siapapun. Kayak tadi mereka mau nyari kerja akhirnya nggak bisa, mereka ijazah ditahan. Ini kan keterlaluan menurut saya. Dan di Surabaya terjadi juga di Riau, dan saya yakin terjadi di mana-mana. Dan kita akan melakukan sidak itu. Nah, semua tempat kita nggak peduli. Mereka mau backingnya siapa, kita tabrak. Karena kita ini dipinta konstitusi dan presiden saya. Kalau mereka merasa terbebani dengan utang piutang, kita yang bayar pemerintah, negara yang bayar. Jadi kita benar-benar hadir untuk kawan-kawan buruh dan pekerja. Tadi penanggung jawabnya, Pak? Penanggung jawabnya tadi ada nggak, Pak? Penanggung jawab dikunci pintunya. Dia ada di atas. Ada di atas dikunci pintunya. Ini kan konyol nih, sama nih kayak yang di Surabaya. Kan kita tidak sedang minta duit mereka, tidak. Kita hanya minta dokumentasi pribadi orang yang ditahan terkait ijazah dipulangkan, udah itu doang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.